Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara fi nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca kitab mawon nggih. Mudah-mudahan kita selalu dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Hasan Basri itu mengatakan, ya ibna Adam, innama anta ayyam, idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, wahai manusia, anak Adam, sesungguhnya kamu hari-hari. Kamu sekalian ini adalah hari-hari. Kalau satu hari hilang, berarti sebagian dirimu telah hilang. Jadi wong ini memperingati kehilangan dirinya, kehilangan sebagian dirinya, kan? Karena apa? Saya ingin diperingati, berarti nasi esok ini berarti kan umur kita sudah berkurang lagi, gitu. Kita memperingati kekurangan umur kita. Enggak sing nom ujug-ujug ketemu meneh wis tuwa, kan? Wis tuwa lho, wis tuwa, berarti wis cedek kuburan ya. Mudah-mudahan panjang umur semua, sehat walafiat, selalu berhidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fidani. Amin. Kita baca kitab Nasaidinya Abdullah Al-Hajar, mudah-mudahan berikan manfaat kepada kita. Beliau mengatakan wa minal muhafadzati 'ala sholati wal iqamati laha al-mudawamatu wal muwadhabatu 'ala fi'liha fil jamaah. Untuk termasuk cara salah satu menjaga sholat itu adalah dengan mengerjakan dan selalu menjaga sholat berjamaah. Walidawadzali kalian sholat berjamaah tabdulu ala sholatihi wahdahu bisa'in wa isyrina darajah. Karena sholat jamaah itu bisa melebihi daripada sholat sendiri itu dengan 27 derajat. Kama farada bi hadis sahih faman tasahhala bi hadri berdini al-ukhrawi alladhi la ta'iba fi tahsilihi wa la masyaqqata fi nailihi faqad adumat an masalihid dini ghaflatuhu. Barang siapa yang mengambil enteng urusan keuntungan agama yang besar niki, maka dia telah adumat an masalihid dini ghaflatuhu, karena dia sudah dalam kelalaian yang besar dalam urusan agama. Jadi nek cara ning gone salat berjamaah niku ana pahala 17, kok wong iku gak gelem merhatekno, berarti kan mboten eman tengene kesempatan. Kata Abdullah Al-Haddad. Karena napa? Karena kathah tiyang sing seneng dengan keuntungan dunia yang besar, padahal dunia niku tengene matane Allah, pandangan Allah niku dunia iku mboten wonten artinya sama sekali, sesuatu yang hakir, sesuatu yang hina. Tapi wong ngitung kadang keuntungan wis badi gede niku nguntung suwenenge gak karuan. Padahal tengene urusan donya niku sithike niku nggih hisab akeh dadi adab, gitu. Nek duwe saithik iku ya mesti ditakoni bi Allah Taala sombet. Nek akeh nek gak iso nganggo tenanan yo tambah dadi perkara dawa. Tapi nek urusan akhirat sing Allah berikan kesempatan kok mereka tidak mau, itu kata Abdullah Al-Haddad, maka mereka sudah terlalu besar ghaflah dengan urusan akhirat. Kemudian dikatakan lagi, telah sampai kepada kita dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya anahu sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kanjeng Nabi niku sholat munfaridan wala sholatan wahidah. Jadi walaupun sholat sekali saja kanjeng Nabi boten nate dhewean, mesti sholat berjamaah. Kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, saya telah melihat kanjeng Nabi niku telah melihat kepada kami dan tidak meninggalkan tentang jamaah kecuali orang-orang yang munafik maklumun nifaq. Orang yang benar-benar munafik nek ana salat jamaah niki ditinggalno. Nggih. Kemudian kanjeng Nabi nate kepanggil 2 orang, kemudian masuk masjid diseret mbek kanjeng Nabi niku dilengken salat berjamaah. Nggih.
Niku pentingnya sholat berjamaah. Ada sahabat Umi Maktum Ahmad. Sahabat Umi Maktum ini buatan ningali tiangnya. Jadi buta, beliau ini buta. Terus kemudian sambat tenggene Kanjeng Nabi. Wahai Kanjeng Nabi, saya itu tidak bisa hadir untuk sholat berjamaah karena saya buta. Jadi kan tahu padang pasir ini bahayanya hewan-hewan liar itu bagaimana. Kemudian juga bahaya yang macam-macamnya tenggene itu karena saya juga buta, tidak ada yang nuntun saya, kata beliau. Kemudian Kanjeng Nabi itu menendok. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya, hal tasma' hayya 'alas shalah. Nek pas waya adzan ono hayya 'alas shalah kamu krungu gak? Hayya 'alal falah krungu gak? Krungu ya Rasulullah. Kemudian fahalu mahal kan begitu. Kalau begitu ya kau usaha kita kan bisa pulang-pulang. Untuk support pengen sholat berjamaah. Mungkin cara ngomong hukum bocoroknya jangan ngerti. Pokoknya nek krungu ono hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ojo buat tinggal wong itu di celuan ayo sholat, ayo kamu beruntung kok kamu tinggalkan. Kemudian dikatakan lagi bahwasanya Kanjeng Nabi itu nanti kepingin ngomong, jadi katakan mereka akwamun biharap ibuyuti akwamin alihim binarkan biatakhallafun ali sholat berjamaah. Zamannya Kanjeng Nabi sholat jamaah itu keras, ketat. Nek wong sing meninggalkan sholat jamaah itu iso-iso cap-capan itu munafik. Sampai Kanjeng Nabi kepingin ngobong wong-wong sing omae di apa orang wong-wong sing di situ meninggalkan sholat berjamaah. Rasanya itu tak obong omae wong itu sampai meninggalkan sholat berjamaah. Karena zaman baru kalau meninggalkan sholat ini wis alamat munafik. Kata Abdullah Haddad, jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah kecuali memang dalam udzur yang luar biasa. Atau kalau tidak bisa di masjid, paling tidak di rumah atau dimanapun diusahakan tetap untuk selalu sholat berjamaah. Kemudian kalau orang yang sudah memang udzur sekali, kepingin sholat berjamaah tapi kok udzur, niku sampai Kanjeng Nabi dikatakan bahwasanya inna aqwaman khalafana fil Madinah masirna masiran wa la ta'ana wadiyan illa kanu ma'ana habisahumul udzur. Ana wong-wong sing gak melok perjalanan kami, mereka tidak memutus lembah, artinya itu gak melok perjalanan tapi dikei ganjaran podo. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan apa? Wong-wong itu sajane kepingin melu, cuman gara-gara ada udzur yang syar'i yang sangat luar biasa sampai akhirnya mereka tidak bisa untuk hadir. Ini penekanan tentang sholat berjamaah. Dikatakan nek saged niku diusahakan untuk selalu mengerjakan sholat berjamaah. Karena siapapun yang tidak bisa ajak di sholat berjamaah. Kalau di rumah mungkin di rumah kayak kasih ada musola, ada anak istri gitu bisa monggo. Kalau bisa ke masjid monggo, kalau tidak bisa ke masjid, yang utama sih ke masjid. Tapi kalau tidak bisa ke masjid, paling tidak jangan sholat sendirian, usahakan untuk sholat berjamaah. Karena fadilahnya itu luar biasa. Kalau bisa lagi, katakan Nabi di sini Abdullah Haddad, kalau bisa ya tak kamu saat durungi sholat. Karena menunggu sholat itu pahalanya seperti sholat. Jadi nek ngenteni sholat suwi di masjid ya dikandani seperti pahalanya sholat. Kemudian ada sebuah hadis basyirul masyaina il masajid firdulam bil muridam yaumil qiyamah. Katakan Nabi di sini bahwasanya berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid di waktu gelap niku dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Niku ini ungkapan untuk sholat paling tidak itu sholat isya dan sholat subuh. Pada zaman kriya niku petang, nah zaman saiki yo pada kabeh gitu. Tapi di fadilahnya niku nggih tetep mawon. Sak langkah niku diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sak langkah. Kalau orang-orang dulu niku sampai mereka niku nek mau masjid niku senenge niku nggih melakukan itu muter, Pak. Kalau lurus meretuk itu milih muter.
Jadi muter ben langkah ini akeh, karena setiap langkah ini hapus dosa, ngangkat derajat. Jadi mestinya paling tidak kalau berangkat dari jalan sini pulangnya lewat jalan yang lain yang untuk muter. Jadi langkahnya muter karena per langkah yang dilangkahkan itu menjadi saksi nanti di yaumil kiamat. Kanjeng Nabi narisannya dalam sebuah hadis itu, masalah lillahi arba'ina yawman fi jamaah. Barang siapa yang sholat 40 hari di dalam jamaah, yudriku takbiratul ula, yang mereka mendapatkan takbir pertama. Jadi sholat mulai dari awal, maka kutibalahu baro'atan. Allah akan tulis dia dengan 2 pembebasan. Yang pertama baro'ah minan nar, yang kedua baro'ah minan nifaq. Sing lakoni 40 dino gak ketinggalan takbiratul ihram, Allah tulis dia bebas dari api neraka, dia tulis dia bebas daripada kemunafikan. Cuman kadang-kadang itu sing lucu itu mlebu masjid gitu. Dhewean mlebu masjid, ana wong sembahyang ning kono wis salat niku ora ono jamaah kok. Ya tetep salat dhewe-dhewe. Ya wis kadung mlebu masjid. Kadang sing lucu meneh barengan. Wong loro mlebu masjid tapi salate dhewe-dhewe. Ya Allah. Nanti sing ngoten niku usahakan kalau bersama niku di sholat berjamaah. Sholat berjamaah di antara fadilahnya, di antara fadilahnya itu kita kalau sholat sendiri itu tuntutannya kata, tuntutan untuk diterima itu kuat, mulai dari khusyuk, hudur, segala macam kuat. Tapi itu bisa tertutup dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah semakin banyak semakin baik, karena di sing kurang, ikut di sing luwih ditutup sing kurang. Dinominate bahasanya niku ya. Dinominate. Ketika ganjaran ini di mana ini sampai iso tunjukkan barang gede kabeh di uang sare. Jadi sing kurang dia tetap diterima gara-gara ada yang lebih. Jadi usahakan nek masuk masjid, nggih. Kalau masuk masjid itu kula sopore nggih ketinggalan tadi. Mlebu masjid sudah wewe makanya. Mbon ki amalan dhewe, mbon ajaran dhewe, mbon imam dhewe gak paham terus nduk wewe ngoten niku. Yo koyo khusuk Allah Akbar. Dhewean. Lha niku tuntutannya itu lebih berat dia dhewean. Enggak kok gak tambahin enteng. Lho kok kira sing abot. Maka iki perlu nek ngaos ngeten iki. Jenengan nomor 2. Nek ana sing wis salat, jenengan kok durung salat, mumpun salat zuhur, kancane wis salat zuhur. Takok, sampeyan wis salat zuhur? Sampun. Lah kenapa? Ayo barengi aku jamaah ngoten. Nggih, ayo barengi aku jamaah. Niku jenengan ampun tolak. Ayo saya tak barengi. Jenengan nek sing makmum niat kok kodok kapan dombo sampeyan mbok tahu tinggal salat kapan ngoten. Aku gak tinggal belas mungkin orang sing comong nih gue sholat. Jadi kancani sampai untuk 17 ya sing mau sholat ya untuk 17 untuk ganjaran ini barengan mana sing. Gue kata pokoknya ganjaran ini. Jadi ini orang sing sholat, wis. Tapi apa? Aku ini jamaah gak ada koncone. Aku sekurang wis sholat gitu. Ojo, ayo tak kancani mana. Oke, ayo tak kancani. Jadi ini ya. Sholat berjamaah, ojo berdari. Aku wis sholat kok. Nah Allah siapa sholat dhewean tak kok itu. Sampai apa sholat terbentur dhewean yo. Tak ada. Pak, jenengan kok ganjarane tambah akeh. Karena apa? Nulung koncone untuk berbuat baik, berpahala besar. Nggih. Dadi ojo terus wis bersolat karena sholat dhewean. Nek sholat dhewe ya Allah tambah lagi. Bolak-balik kok itu kula niku. Sampai barengan sing lucu iki ngoten. Mlebu masjid barengan tapi sholatnya dhewe-dhewe. Utawa nyuwun sewu, nek ana sing musafir, gitu. Aji musafir, jenengan musafir, kosor umpama. Ana wong sing ape melu, aja jenengan tolak. Mas aku sholat aku musafir aku kosor kok, sholat zuhur. Aku mau loro tok lagi. Ya wis sampeyan derek Mas, kula kosor. Nek kula saran jenengan nanti. Ngoten. Ya dikongkon niku niki. Kok sarankan, pokoknya usahakan seperti itu. Nek ana kancane sing ape sholat dhewe tulung, nek ono sing jalur tulung ya ditulung. Paham ya? Usahakan kalau masuk masjid ada yang mau sholat sendiri, kalau bisa cegah. Mas ayo barengan lah. Ganjaran luwih gede Mas. Oke. Kalau junjungan iki gede mosok ora gelem to. Dikatakan bahwasanya kata ini cerita-cerita orang-orang dulu itu sampai ini dikatakan bahwasanya
Sa'id bin Musayyib nggih niku beliau kata berbilang apa mafadani sholat fi jamaah fi takbiratul ihram mundu khamsina sana. Jadi 50 tahun saya tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. 50 tahun Bapak tempat aku di 50 tahun itu gak tahu tinggal takbiratul ihram tidak tahu dalam sholat berjamaah. Kemudian ada lagi Muftil Haram Syekh Islam Abu Muhammad Abdullah bin Abi Robah. Beliau mengatakan bahwasanya beliau ini dikatakan firas al-masjid firas atau isrina sana. Sampai dikatakan waktu nyebut oh wong iki to keturunane masjid. Sampai sebutannya keturunane di wong iki masjid. 20 tahun enggak tahu ninggal sholat jamaah di masjid sampai wong anggere ketok oh itu turunnya masjid tapi wong kok sholat terus istilahnya sampai seperti itu. Jadi saking mereka itu menjaga sholat berjamaah. Sampai ada yang mengatakan seperti ini kata-kata yang juga. Ibrahim At-Taimi beliau mengatakan idza ra'aita rajul yatahawan bi takbiratil ula faghsil yadaka minhu. Nek sampean duwe kanca mergawe kanca sharing napa niku kok gak perhatekno salat berjamaah. Ana kesempatan salat berjamaah kok gak moro-rono faghsil yadaka minhu culno. Faghsil yadaka minhu maksud cuci tanganlah kamu dari dirinya. Artinya apa? Wong ngono kayak gitu. Katakan ya Adam idza hadat alaika sholatu fa yusayir ya'isu alaika min dini. Nek wis salat jamaah mbok entengno. Terus apa meneh sing rasane abot gitu urusan agama ini. Karena salat jamaah ini Masya Allah. Nggih. Ada salah satu syekh itu beliau berkatakan bahwasanya seorang bernama Amir bin Abdullah bin Zubair. Ini pondone sahabat Zubair. Niki beliau ini loro teman, ketika mendengar ada rumahnya kebetulan cedek dari masjid, beliau bisa karatil maut dalam keadaan nazar, wis sampai mati. Begitu krungu azan di masjid, langsung mondok, langsung diusaha duduk, konco ini turun bedeng aku di masjid. Lu sampai ini keadaannya mesti gandengan. Iki celukan sholat kok aku turun-turun yang omah. Iki senjak iki celukan sholat kok aku yang omah. Akhirnya kamu ini sakit enggak? Bawa saya, kamu dibawa ke masjid akhirnya. Begitu masuk masjid, komat sholat dan dapat 1 rakaat, dapat sholat maghrib, dapat sholat maghrib. Begitu sujud, imamnya sujud, konco-konco sujud. Beliau gak tani mana tutup usia dalam keadaan sujud sholat maghrib nazak kerungu adzan bisik ngomong jalur ini masjid kayaknya sumuk saya ini masjid sesik sumuk kalau sembuh ngomong biar ini Masya Allah ya ini ya Masya Allah menentak wah saya tanya kejadian begini. Ini sedikit tentang sholat berjamaah ya, menurut saya. Kemarin ini juga menurut saya ada kurang-kurang tentang sholat berjamaah, sedikit tentang sholat berjamaah. Untuk sholat berjamaah, diusahakan yang ngimami, niku yang paling tidak nomor 1 itu yang akrok itu yang paling ngerti bacaan. Fatihah nomor 1, gitu. Al-Quran Fatihahnya yang penting. Niku harus yang paling ngerti bacaan niku. Kedua tentang ilmu sholat berjamaah jadi imam. Jadi imam. Kemudian kalau ini lengkap lagi, wongnya ngerti, pinter. Kemudian itu ono sing nom ambek tua, sing didahulukan yang lebih tua, yang lebih tua. Kemudian kalau seandainya tidak ada, kok orangnya bocah pada cilik wis balik bawa durung, sing diutamakan sudah balik tapi pinter baca Al-Quran tajwidin nopo kok malah mau. Berarti yang paling bagus membaca Fatihah. Mereka yang baca Fatihah keliru dikatakan apa? Al-imam aminun fa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain fa in atama falahu wa lahu wa in naqasa fa alaihi la alaihi.
Nek wong ngoyok dadi imam gak genah mocoe iku nek ana benere salat iku kabeh entuk ganjaran. Tapi nek ana gak benere iku sing dosa sing nanggung dosa imam ya. Sopire, nggih. Sopir. Niku nomor 1 nggih. Dadi nek dijokno wis jenengan lho sing bocoke lebih alim, lebih tahu bacaan itu kongkon maju mawon. Tapi kalau di rumah seperti mereka tadi saya sholat barengan Pak Haji itu di rumahnya, maka yang lebih baik mestinya itu yang punya rumah. Sohibul bait itu lebih utama. Apalagi Pak Haji bacaannya di Masya Allah saya itu bagus lagi. Sudah sohibul bait bacaannya bagus itu utama. Kemudian jadi aja terus jenengan bocoke apik sing duwe omah ya apik mergo sampean aku ustaz kok gitu monggo maju oh iya aku maju mboten utamakan yang punya rumah itu lebih utama niki ilmune Pak nggih ngene walaupun sampean ustaz ngono lho kok pakai sampean wis pakai gedung dawa di ngoten niku ya mboten ngoten yang utama ya yang punya rumah niku. Kalau yang punya rumah juga sudah bisa membaca bagus sudah ikuti. Dan sholat rawatib imam rawatib itu lebih afdol, okay? lebih afdol. Kemudian nek ngimami, lagi nek ngimami di sini. Nek ngimami niku nggih ojo coba cepet, ojo suwi-suwi. Ojo cepet-cepet ojo suwi-suwi. Kanjeng Nabi nek imame ngoten, karena begini nek kesuwen ning mburi ya ana wong sing ada sakit atau perlu atau apa, itu ndak. Allah masbuk man syadda ala ummati kata Kanjeng Nabi. Nek ana wong sing repotno walaupun wayah salat, ana wong sing keperluane mendesak tapi kok imame tuwa ngono kuwi. Iki gak bar iki hafal Quran. Mergo diluwe enak sampe tuwa niku mengganggu termasuk ndak boleh kok. Ibu tenang siapa? Apa mana orang ini gagal wayang mendung? Mau tak gak oleh sampai? Engkau orang hukum mufarokoh bareng kok orang nih makmum itu nanti ada lagi mufarokoh itu mantan bape itu. Jadi kalau menyelamatkan put itu boleh nanti mufarokoh put. Yang penting paling tidak imam itu tahu. Kemudian nek mantun mau Fatihah, setelah baca Fatihah berhenti dulu nek imam. Itu mandek sih. Biar sekedar bacaan Fatihah yang sebaik. Ojo balap dolin amin bismillahirrahmanirrahim ojo. Usahakan berhenti dulu mandek. Ben makmum niki baca Fatihah sekedar supaya apa? Supaya makmum ngrungokno wacanane surate imam. Nek baca surat rakaat 1, rakaat 2 susunan Al-Qur'an ojo diwolak-walik makro. Ojo pertama kul a'udzu birabbil nas, engko kedua kul huwallahu ahad. Susunane kan dhisik pundi? Dhisik wallahu ahad ojo diwalik. Sing pancen ado kok mburi kok. Nah, sampeyan walik. Iku mboten angsal iku nggih nek saged. Niki ilmune nggih. Dadi ojo merubah susunan niku nih, susunan surat di dalam Al-Qur'an usahakan yang di depan, yang kedua ya yang belakangan. Paham ya? Terus kemudian sing dadi makmum. Sing dadi makmum. Niki ada sebuah hadis itu man amma fi masjidin sakasini sing imami ning masjid 7 tahun wajib lahu jannah bila hisab. Mlebu surga tanpa hisab. Koyo-koyoan iki nggih. Wa man adzana arba'ina aman dakhala jannah bi ghairi hisab. Tapi nek adzan 40 tahun di pengadzan masjid mlebu surga tanpa hisab. Niki hadis Pak niki nggih. 40 tahun dawa nggih. Dadi imam mawon sampeyan 7 tahun soalnya. Kemudian sing dadi makmum. Sing pas di belakangnya imam niku paling tidak niku sing ngerti hukume salat jamaah. Nek imam batal niku ngerti carane ganti. Ojo kok imame batal terus balik piye kok batal. Kalau aku bar kabeh kok.
Jadi supir sing gurine supir paling dak yo kena sing ngerti nyupir ngono lho. Tidak macet kabeh bis. Kerobokan susu kena gak iso nyupir. Supir karo weteng ya lho. Yo mandek kabeh. Jadi sing di belakang imam itu yang tahu cara mengganti. Ojo bocah cilik dijak, itu kok ning ngarep gurine imam mergo anake ustaz. Jangan. Anake tokoh, Pak Kaji sapa? Kowe iki anakku, oh Pak Kaji dalam ngarep. Ojo. Sing di belakang imam ya kudu sing ngerti cara gantine. Kadang kenapa? Kemungkinan imam batal ini kan mesti ada gitu loh. Mbok kapan dia terus pas wetenge mules pas rukuk, ngoten iku lah terus. Lho itu terus piye carane kan ngono? Niku. Terus nomor kemudian lagi, jangan pindah rukun sebelum imam menyempurnakan. Oke, sebelum imam menyempurnakan ojo pindah, ojo derek. Pak, nek nyuntuhe rukuk imam ngadeg, Allahu Akbar, nek imam wis duk kenceng sampai baru rukuk. Oke. Ojo enteni sampai rukuk dek satu buat nasa. Kemudian dikatakan di sini bapak gila dikatakan inna saya rujuna minas sholat ala thalathati aqsam. Menungso metu teko sholat jamaah itu 3 macam. Yang pertama dikatakan ta'ifatun bi khamsin wa ishrina sholat. Mereka mendapat fadilah sholat selama 25 sholat. Mereka apa? Mereka yang takbir, mereka yang rukuk, yang menunggu imam sampai sempurna, pindahin. Kemudian yang kedua, bisolatin wahidah, dan jalani mau sholat pisan toh. Wong sing apa? Sing senengane waktu kudu barengi imam. Sing ketiga, mereka dikatakan bila sholat, mereka gak kegandaran sholat berjamaah. Aneh apa nyelip? Kira-kira ono penumpang nyelip supir ini masuk apa? Kadang-kadang ono imamnya kasih obat kayak terus buruk. Lu enten ono kena opo ini sholat berjamaah butuh sholat balapan lho. Sholat berjamaah itu mati sabar, mati sabar, dan itu mendapat sewu. Secara psikologis, kejiwaan itu akan mendapat ketenangan lebih kalau nek wong itu belum sabar tentang perpindahan iman sebenar-benarnya. Jadi kan makanya sampai negara Saudi itu nek sholat kan imamnya mesti Allahu Akbar imam. Neng buri ono wakil imam. Sing ngenteni Allahu Akbar ada. Ben opo makmum iki melok sing Allahu Akbar kedua mau. Ben gak nyelip ambek imam. Lah makanya imam mau kan jadi ojo cepat-cepat ya ojo suwe-suwe tenang. Enteni begitu ruku sret ojo berjak balapan kok imamnya sing ngejak balapan. Lagi ini diteni imamnya ruku cepet wis pas makmum ngenteni dituntut imamnya langsung sejak balapan. Kok tambah makmum iso bakal gara-gara ketinggalan rukun kowe nggih. Paham? Imamnya bisa ngerti, makmumnya nggih sing paham. Paham apa tadi? Wonten sing biasa kudu nyelip imam. Wonten sing gak sabar. Nggih, mulai tadi ini sabar nggih. Enteni imam sampai pindah Allahu Akbar rukuk niku sampai dek dengan lagi Allahu Akbar. Allahu Akbar makmum alon mawon sing dikrungoni awake dhewe. Nggih, dikrungoni awake dhewe. Boleh imamnya sami Allah liman hamidah dek ngadek sampai lagi sami Allah liman hamidah. Sujud yang ngono aja bocah barengan, aja bocah barengan nyosot koten iki kersane teni imame Allahu Akbar sampai jret mandek lagi Allah. Tapi kadang-kadang boten